Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya. Tapi percayalah, kalau kita beritikat baik, kalau kita bertekad untuk berbuat baik, kita yakin kita akan berhasil. Kita yakin Yang Maha Kuasa bersama kita. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mengatasi tantangan di Indonesia terkait korupsi, penipuan, hingga keserakahan. Hal ini disampaikan saat acara peringatan Natal Nasional 2024 di GBK, Jakarta pada Sabtu lalu. Prabowo meminta masyarakat untuk realistis melihat keadaan. Ia menegaskan bahwa Presiden tidak memiliki tongkat Nabi Musa ataupun tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita juga realistis. Ya, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya. Tapi percayalah, kalau kita beritikat baik, kalau kita bertekad untuk berbuat baik, kita yakin kita akan berhasil. Kita yakin Yang Maha Kuasa bersama kita. Prabowo menjelaskan bahwa niat baik pemerintahannya tentu akan membuahkan hasil, sebab niat yang baik akan dibantu oleh tangan Tuhan. Lantas, apa maksud Presiden Prabowo Subianto soal tidak punya tongkat Nabi Musa dan Sulaiman? Bagaimana strategi Presiden Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan bangsa secepatnya? Ya, begitulah seorang Presiden Prabowo jika berpidato ya. Kita ingat betul bahwa pidato perdana seorang Presiden Prabowo pada saat usai dilantik gitu ya, dengan membarangnya mengungkapkan siap memimpin Indonesia dengan semangat utama adalah fokusnya kesejahteraan masyarakat. Langsung oke gas, tancap gas gitu ya. Langsung masyarakat berpikir kapan gebrakan-gebrakan baru akan dibuat oleh seorang Presiden Prabowo. 2 bulan menjabat, kemarin seperti Anda saksikan tadi dalam pidatonya, masyarakat diminta sabar dulu katanya. Baru 2 bulan menjabat, seorang presiden tak punya tongkat Nabi Sulaiman dan juga Nabi Musa. Pertanyaan besarnya, apa sebenarnya makna yang kemudian disampaikan oleh seorang Presiden Prabowo dalam pidatonya? Mengapa masyarakat diminta untuk sabar dulu dan melihat realitas sampai kapan? Nah, kita akan coba jawab hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan kami ada Kang Ujang Komarudin. Ini harus pelan-pelan nih jabatannya sekarang ya. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pula bersama kami ada Pak Arya Nugroho, ini pakar kebijakan publik Universitas Indonesia sekaligus juga Ketua MAKPI, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Selamat malam Pak Rian. Malam Mbak Aya. Hadir juga kemarin dalam pidato kemarin ya, Ya, pas pada betul. saat perayaan Natal ya. Ya, Wah, betul. ini kita tanya-tanya langsung nanti ya. Dan juga hadir pula bersama kami ada Prof. Ibnu Hamad, pakar komunikasi politik dari UI. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Aya. Malam. Ya. Selamat malam. Oke, saya mau ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, kalau melihat pidato seorang Presiden Prabowo yang tadi kita simak bersama gitu ya, mengapa kemudian disebutkan Presiden tidak punya tongkat Nabi Musa dan Nabi Sulaiman? Ini maknanya apa? Jangan sampai kemudian dibaca oleh publik dengan makna ganda ya. Ya, ini kan ucapan atau pernyataan yang sesungguhnya ya metaforis, artinya perumpamaan. Bahwa sesungguhnya dalam konteks membuat kebijakan yang strategis, melaksanakan secara komprehensif, lalu juga butuh waktu. Artinya tidak bisa dilakukan secara instan. Beda dengan katakanlah nabi-nabi yang punya mujizat, Nabi Musa punya tongkat, Nabi Sulaiman itu bisa berdialog dengan tumbuhan dan dengan binatang. Oleh karena itu saya melihat dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah bagian upaya bahwa sesungguhnya Pak Presiden manusia biasa yang ketika misalkan didorong-dorong gitu oleh rakyat untuk bekerja cepat dan lain sebagainya, ya tunggu waktu, ada kesempatan, ada waktunya yang memang sudah didesain secara baik ya, bahwa tahun pertama Pak Presiden sudah akan melakukan strategi-strategi yang sudah disampaikan juga oleh beliau, lalu tahun kedua sini sudah jalan gitu loh, tinggal bagaimana
dalam kesempatan Pak Presiden beliau mengatakan kasih waktu 6 bulan gitu. Jadi 6 bulan cukup untuk melakukan konsolidasi dulu. Bagaimana menata hubungan misalkan dengan luar negeri dulu, menata di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau betul-betul nanti terlihat capaian program-program yang kita lihat 8 itu ada Astacita, 17 itu ada program prioritas, ada 8 lagi ada PHTC. Oleh karena itu ini yang sedang kami dorong ya, memastikan bahwa ke depan program-program Prabowo itu bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan Pak Prabowo mengatakan juga bahwa tidak berniat untuk mempersulit masyarakat. Artinya ada kesungguhan, komitmen, keikhlasan Pak Presiden untuk bisa merealisasikan janji-janji kampanye begitu, dan butuh waktu itu, tidak instan begitu. Nah tidak itu dia, seperti kita nabi-nabi. tahu betul kan komitmen seorang Presiden Prabowo kan betul-betul nasionalismenya tinggi untuk rakyat gitu ya. Tapi mengapa kini masyarakat harus bersabar terlebih dahulu melihat berbagai mimpi masyarakat, berbagai gebrakan-gebrakan yang akan dihadirkan oleh seorang Presiden Prabowo dengan kabinetnya yang begitu besar, banyak membantu Presiden di sana? Ya, banyak yang sudah diperbuat. Bagaimana upah minimum provinsi naik 6,5%, ya tunjangan profesi guru juga naik. Ya, lalu juga bagaimana saat ini sedang dirancang skema, sudah diuji coba dan akan direalisasikan 6 Januari makan bergizi gratis. Lalu juga bagaimana anggaran desa 71 triliun juga akan dieksekusi di 2025. Banyak program misalkan soal irigasi, soal bendungan, soal juga memperbaiki merenovasi sekolah, lalu juga bagaimana akan membiasiswakan mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Banyak nih program-program yang sudah dirancang dalam program prioritas Pak Presiden yang memang ini butuh waktu gitu loh. Butuh waktu yang tidak instan, ada saatnya, ada waktunya, karena bagaimanapun ketika program itu ada perencanaannya gitu, ada prosesnya dan ada evaluasinya, dan ini kita bisa nilai bersama-sama ketika Pak Presiden mengatakan ya tunggu 6 bulan begitu, sehingga semua yang dinilai oleh publik betul-betul objektif. Dan Pak Presiden betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Begitu Mbak Aya. Ya, kalau kita ingat ya slogan kampanye Prabowo Gibran pada saat itu kan oke gas gitu ya Prof Ibnu ya. Waktu 6 bulan ideal tidak untuk melihat kinerja Presiden baru? Yang menarik bukan soal waktunya, ini pernyataan beliau nggak punya tongkat. Menurut saya sih punya. Mbak Aya perhatikan, apa rata-rata tongkat? Lurus. Nggak ada tongkat yang bengkok. Lurus. Kelurusan. Jadi Pak Prabowo udah punya tongkat sebetulnya, tapi tidak dalam bentuk fisik seperti yang digambarkan dalam cerita Nabi Musa punya tongkat dari sesuatu benda. Tapi Pak Prabowo tongkatnya apa? Undang-undang. Di pasal 4 ayat 1 disebut Presiden bekerja dengan Undang-Undang Dasar 45, itu tongkat itu. Jadi dengan tegak lurus memakai tongkat Undang-Undang Dasar 45, sudah Pak Prabowo juga udah punya tongkat sebetulnya. Oke, gas tancap gas Pak Prabowo gitu ya. Bisa. Jadi kalau beliau mengatakan saya itu begini, itu sebuah kerendahan hati ya, tidak power kayak zaman dahulu para nabi itu. Tapi dalam konteks modern ya namanya presiden, pemimpin tertinggi di sebuah negara, ya tongkatnya ya undang-undang. Dalam ini undang-undang dasar, karena tugas presiden adalah melaksanakan undang dasar 1945. Wah, gitu ini banget gitu loh, powerful lah. Powerful harusnya ya, tapi kalau dilihat dari segi komunikasi politik seorang Prabowo Subianto dalam pidatonya tersebut, apa yang bisa dimaknai? Apakah kemudian itu bentuk pesimistis terhadap kabinetnya? Ini atau kan seperti apa? dalam konteks Natal ya, kan itu ada aura spiritualitas gitu. Beliau sedang menunjukkan sebuah keadaban bahwa saya ini bukan nabi, tapi kalau kita kerja bersama-sama bisa kok begitu. Kan itu sebuah disebutnya proximity sosial dibangun di situ, kedekatan dengan umat yang hadir saat itu dan tentu dengan audien yang meliputnya kan. Itu lebih dari itu ininya, maknanya gitu menurut saya ya. Dari komunikasi politiknya menunjukkan bahwa beliau itu dekatlah dengan masyarakat, paham dengan apa tuh namanya, psikologi ada di masyarakat, keinginan besar. Tapi tunggu ya, saya ini kan bukan seperti Nabi Musa atau Nabi Sulaiman punya tongkat, tapi bagi saya sih udah punya tongkat sekali lagi. Sudah punya tongkat, dan itu sudah tepat kalau dilihat dari kacamata komunikasi politik. Pernyataan itu ya tepat, saya kira iya. Ya itu sudah menunjukkan bahwa beliau komit
dari segi komunikasi politik ya, komit untuk bekerja untuk rakyat ya. Tapi tidak seperti nabi-nabi ya yang dengan mukjizat, tapi dengan sebuah sistem ya. Dalam hal ini sekali lagi basisnya Undang-Undang Dasar 45 begitu. Ya, Presiden juga manusia biasa seperti itu tadi ya. Pak Rian, kalau Anda melihat sebenarnya seperti apa catatan dalam pidato Presiden kemarin? Ya. Ada hal yang berbeda? Saya hadir di situ. Dan saya melihat dari awal sampai akhir pidatonya. Satu yang pertama kali adalah jenius. Bayangkan tulisan dari Pak Ujang kan nggak dipakai. Dan kawan-kawan. Kawan-kawan. Apa yang kita namakan adalah beliau itu hadir dengan bukan hanya tahun nuansa Christmas, Natal, tetapi beliau tahu apa yang dikomunikasikan. Saya sepakat dengan beliau tadi, Prof. Idam, bahwa yang namanya presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu sakti gitu. Dia bisa berbuat apa saja. Kecuali nggak dihormati, nggak bisa dia. Tetapi yang ketiga adalah kerendah hatian. Ingat loh, beliau mengatakan ini bahwa saya nggak punya magical touch gitu ya. Tapi yang keempat, yang paling penting adalah sebenarnya pidato itu diarahkan kepada siapa? Menteri-menterinya. Itu dia. Menterinya dikatakan, kita nggak punya keajaiban loh ya. Untuk itu kita mesti kerja keras. Kerja keras dan kerja benar ya. Pada waktu itu, yang saya tangkap adalah Pak Prabowo ini sebenarnya memberikan arahan kepada menterinya di depan publik. You kerja keras loh. Artinya kalau buat kebijakan yang benar, yang mikir dan yang mendengarkan. Contoh ya, udah bagus saya sampaikan bahwa ada kenaikan UMR 6,5%. Tapi banyak hal yang kita pertimbangkan ke depan. Misalnya tahun 2024 ini ya, sepanjang tahun kita punya pengangguran 80.000 nambahnya. Ke depan ada 60 perusahaan akan terkendala. Kita punya pertumbuhan permintaan publik itu di bawah 5%. Itu artinya betul-betul masyarakat itu dalam kondisi yang tidak cukup. Sehingga dengan demikian kebijakan yang keluarkan, misalnya kebijakan moneter, pajak, harus menghitung sektor realnya. Pak Prabowo mau bilang itu, there is no miracle among us. Jadi kerja keras gitu. Menarik Pak Rian, artinya apakah kemudian Anda ingin menyampaikan Pak Prabowo meyakini bahwa banyak juga nih kinerja dari para menterinya yang gak pakai mikir nih kayaknya nih ya gitu. Begini, mungkin berpikir tapi kurang kencang gitu loh. Nah ini perlu kena gini, kalau dikatakan apakah berarti kabinet kita tidak lebih baik ketimbang kabinetnya katakanlah Pak SBY atau Pak Harto atau Pak Jokowi. Enggak, tetapi tantangan kita jauh lebih berat. Berat banget loh, coba. Tahun depan ini ya, di bawah Trump itu pasti melakukan kebijakan proteksionis. Kita akan susah dagang dengan mereka. Dan itu makin susah semuanya. Dan dengan demikian, kalau dulu kita boleh berpikir levelnya 80 gitu, sekarang nggak bisa lagi, naik lagi. Dan yang penting adalah bagaimana setiap kebijakan, setiap lini itu get connected. Ingat loh, kebijakan sekarang itu masih sektoral. Kenapa? Setiap menteri masih, gue punya sektor gitu. Harus get connected. Nah ini tugas Pak Ujang nanti bagaimana mengkoneksikannya. Kalau nggak get connected, maka pidato Pak Prabowo jadi sia-sia. Kerja keras dong gitu. Kerja keras dan kerja cerdas gitu. Ya tugasnya Kang Ujang kayaknya cukup berat dan cukup banyak. Nanti kita tanya bagaimana kemudian strategi yang dibentuk agar para menteri di kabinet Merah Putri Prabowo Subianto ini juga bisa saling connected itu tadi ya, dan juga bisa menyeimbangkan stamina kinerja dari seorang Prabowo Subianto. Sejadah, sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Bertekad untuk memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin
baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini mungkin. 2 bulan 8 hari atau 9 hari? Ya, 8 hari ya. Baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon waktu sebentar. Sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Kita harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas jalan yang tidak benar. Jalan menipu rakyat. Jalan korupsi. Jalan nyelundup, jalan manipulasi, jalan nggak mau bayar pajak, jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya, ini tantangan kita bersama, dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Tapi kita juga realistis, ya. Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya. Tapi percayalah, kalau kita beritikat baik, kalau kita bertekad untuk berbuat baik, kita yakin kita akan berhasil. Kita yakin Yang Maha Kuasa bersama kita. Tadi tafsirnya dia dengan timnya. Ya, itu tadi kalau kita lihat cuplikan pidato dari seorang Presiden Prabowo. Tapi menarik untuk dibahas tadi pertanyaan dari Prof. Rian begitu ya. Ini sebenarnya betul tidak ditujukan untuk para menteri, sampai itu tulisan yang dibuat oleh Kang Ujang ya Kang dan kawan-kawan gitu, betul Kang? Ada tim penulis teks pidato Pak Presiden tentunya. Nggak dilihat itu apa yang kemudian dipikirkan oleh seorang Prabowo Subianto pada kala itu langsung disampaikan. Betulkah kemudian beberapa poin penting tadi yang disampaikan oleh Prabowo itu termasuk juga jangan serakah, kemudian jangan persulit rakyat, koruptor dan lain-lain itu ditujukan kepada kabinet ya? Ya, tentu tujuan utama para pembantu beliau ya. Di situ ada menteri, ada wakil menteri, ada usulan khusus. Nah, ini menjadi perhatian yang harus dijaga oleh para pembantu presiden tersebut. Bagaimana 2 kali ya Pak Prabowo memberikan pembekalan di Hambalang lalu juga di Magelang. Ini kan titik tonggak dasar bahwa para menteri diminta untuk bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam rentang waktu katakanlah kalau seandainya diberi kesempatan 5 tahun oleh Pak Prabowo ya untuk memimpin kementerian dan lembaga itu, maka betul-betul ada terukur. Ada catatan-catatan ukuran-ukuran yang memang bisa dinilai oleh publik. Dan semua menteri kan sudah setor program, struktur apa yang akan dilakukan step by step dari hari pertama hingga katakanlah 100 hari bahkan 6 bulan dan terus sampai 5 tahun. Dan ini kan akan terus dievaluasi mana titik minusnya, kosongnya, lemahnya, dan nanti akan kelihatan kok. Semua ada indikatornya, ada parameternya, ada ukurannya untuk bisa melihat kinerja para menteri itu. Maka Pak Presiden selalu mengatakan ya mengingatkan ya kepada para pembantunya ya jangan memanipulasi, jangan korupsi gitu. Dan saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah pengingat kita semua rakyat Indonesia. Sejatinya
banyak PR dari kita ya terkait dengan persoalan korupsi, manipulasi, termasuk yang ilegal-ilegal ini banyak di Republik ini. Nah ini harus dibenahi oleh Pak Presiden. Dan Pak Presiden tahu persis, mohon maaf, kebocoran-kebocoran persoalan korupsi itu sangat matang untuk bisa didiagnosa lalu dicari solusi-solusinya sehingga betul-betul keuangan negara itu ya bisa diselamatkan. Misalkan soal perjalanan dinas luar negeri ada kalau 50% bisa diselamatkan itu 15 triliun. Bisa untuk irigasi, untuk pendidikan, untuk anak-anak makan gizi gratis gitu ya. Oleh karena itu inilah sebenarnya yang harus ditanamkan oleh para menteri dan termasuk saya mungkin ya bagian daripada pemerintah memastikan ya kita juga jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan oleh undang-undang. Yang disampaikan oleh Pak Presiden sangat jelas bahwa beliau ingin mengingatkan pembantunya dan kita semua bahwa kita ayo mulai bersama-sama membangun bangsa gitu loh. Jangan korupsi, jangan manipulasi, ya kan, jangan juga melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang mohon maaf ya KKN dan lain sebagainya. Sehingga apa? Betul-betul bangsa ini kita tata, kita kelola dengan baik. Oke, yang lalu ada minus, ada kekurangan kita perbaiki. Oleh karena itu ya, kalaupun ada tuntutan dari masyarakat, desakan untuk bekerja dengan baik, insya Allah kasih waktu Pak Presiden, kasih waktu kami pemerintah untuk bekerja ya sesuai dengan yang diberikan amanah itu ya oleh Undang-Undang Dasar, termasuk oleh Undang-Undang, termasuk dalam janji kampanye Pak Presiden. Insya Allah Pak Presiden komitmen untuk membangun bangsa Indonesia. Mudah-mudahan mohon doa restu rakyat Indonesia agar kita bisa bekerja dengan baik. Pak Presiden bisa melakukan tindakan-tindakan yang terukur untuk memastikan pembangunan itu tadi korupsinya bisa minimalis, kebocoran anggaran juga bisa dihindari, dan rakyat Indonesia juga bisa menikmati pembangunan. Selama ini kan pembangunan dinikmati oleh segelintir orang. Nah ini ada penyebaran dan keadilan sosial yang akan dibangun oleh Pak Prabowo dalam 5 tahun ke depan. Oke, Kang Ujang, artinya konfirm itu ditujukan kepada para menteri di kabinet kerjanya. Artinya apakah sebegitu mengusik kebatinan seorang Presiden Prabowo hingga kemudian harus disampaikan di depan publik dan tak hanya sekali kalau kita lihat? Saya tambahkan ya untuk semua termasuk kepala daerah, pejabat publik ya yang punya potensi, bahkan mohon maaf untuk swasta juga. Swasta ini kan bisa kan dari perusahaan, dari kan bisa terjadi KKN juga jika kong-kali-kong dengan penyelenggara negara. Artinya ini pernyataan umum kalau menurut saya bukan hanya disampaikan kepada para pejabat, tapi semualah, kita semua termasuk kita yang tadi ya kita bangun bersama-sama bangsa ini gitu loh. Sayangi bangsa ini gitu dengan komitmen bersama Pak Prabowo. Begitu Prof. Ibnu? Kalau saya lihat dari penggunaan kata komunikasi, saya melihat kata kita. Jadi menempatkan semua orang yang hadir khususnya di saat itu dan kemudian yang melihat pidato itu sebagai aktor di dalam membangun bangsa ini. Bukan saya ya? Bukan saya ya, kita kan. Kita kalau kita ini bisa bersama, kita buang itu namanya korupsi, kita manipulasi segala macam kita. Jadi dia melibatkan semua orang sebagai aktor dalam memperbaiki bangsa. Saya ingin menggunakan satu istilah, rupanya dari pidato ini Pak Prabowo sedang berupaya menegakkan kembali hal-hal yang tadinya serba ilegal jadi legal. Dari yang menghancurkan bangsa ini menurut saya bukan illegal fishing atau illegal mining tetapi illegal logic. Jadi Pak Prabowo sedang mengingatkan, ini pikiran-pikiran yang salah dulu, buanglah gitu. Pikirannya siapa sih, Prof? Ya buktinya dipraktekkan. Ada orang ingin cepat lulus, ada ingin orang cepat kaya, ada ingin cepat orang... Karena kalau kita lihat kan sebagian besar dari kabinet di Merah Putih kan juga merupakan menteri di periode sebelumnya. Iya, jadi maksud saya hal-hal yang oleh dugaan saya, dianggap oleh beliau hal-hal yang illegal logic itu, udahlah jangan diulang lagi lah begitu kira-kira. Kita kembali ke jalan yang lurus nih, walaupun tidak seperti tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman, kita lurus jalannya nih sekarang ini. Saya menduga seperti itu. Ini namanya tafsir kan ya, yang paham betul maknanya ya tentu Pak Prabowo sendiri kan ya, yang mengucapkan ya. Begitu. Dan itu memang nampaknya gaya seorang Presiden Prabowo ya, selalu secara alamiah begitu mengungkapkan apa yang ada di hatinya, di pikirannya, begitu dengan bahasa-bahasa juga yang mudah dipahami oleh publik. Iya, saya melihat Pak Prabowo itu menggunakan sejak pidato tanggal 20 Oktober waktu beliau mengucapkan sumpah ya. Itu juga pidatonya kan relatif teksnya itu tanpa teks lah lebih besarnya. Itu kan bahasa sehari-hari ya. Jadi istilah-istilah yang sering orang dengar sehari-hari itu diungkapkan. Jadi lebih mudah diterima, lebih cerna. Seperti tadi juga dalam pidato yang disiarkan tadi kan. Dan kemudian pertanyaannya mengapa
seorang Presiden Prabowo memilih kata tongkat Nabi Musa atau tongkat Nabi Sulaiman? Apa maknanya sebenarnya? Apa yang ada di benak seorang Presiden Prabowo pada saat itu? Itu tadi, beliau sadar memiliki wewenang, kekuasaan yang berkewajiban membawa masyarakat yang dipimpinnya menuju arah yang lebih baik, tapi tidak seperti para nabi yang punya tongkat gitu kira-kira ya. Jadi sadar, itu menunjukkan kesadaran bahwa beliau punya wewenang untuk membawa bangsa ini ke keadaan yang lebih baik. Tapi tidak seperti bekerjanya para nabi dulu ya. Tapi sekali lagi saya bilang, tetap Pak Prabowo sudah punya tongkat dalam bentuk adalah amanat undang-undang itu. Di situ letaknya saya kira. Itu ya, tongkat yang tegak itu tadi ya. Iya. Tapi kalau Prof Rian bagaimana melihatnya, Prof? Begini, memang agak berat bagi masyarakat ya. Masyarakat kan diberitahu Pak Presiden sabar. Tapi di dalam realitas people cannot wait gitu loh. Coba ya, fakta aja, angka ya. Tahun 2019 itu kita mempunyai kelas menengah itu 57,3 juta. Hari ini cuma tinggal, waktu itu 57, sekarang tinggal 47. 10 juta, turun itu. Padahal kita jumlah penduduk naik gitu loh. Jadi yang jadi adalah memang problem. Cuma kita harus hati-hati, jangan kita menggunakan istilah gebrakan. Jangan minta presiden atau menteri pemerintah gebrak. Kalau udah gebrak semuanya kaget. Just keep on going. Bekerja sistemik gitu loh. Pak Prabowo mengatakan kerja sistemik. Kenapa? Saya sepakat dengan Prof tadi. Kita itu mempunyai kendala bukan illegal logging, tapi illegal logic. Illegal logic itu menciptakan namanya corruptive mind. Otak yang korup. Yang jadi masalah, apa yang korup tadi digunakan dalam kebijakan. Sehingga saya punya penelitian, kita punya sejumlah namanya corrupted policy. Dan korupsi kebijakan 10 kali korupsi nyata. Nah Pak Prabowo sangat tahu ini. Coba lihat baca bukunya Pak Prabowo ketika pemilu. Dia melihat berapa banyak kasus seperti ini. Dan beliau mengatakan efisiensi tadi kan dia. Menurut hemat saya, mungkin kita juga perlu bantu Pak Prabowo agar tidak terlalu banyak dikang masalah finansial. Efisiensi itu bukan masalah uang dikurangi terus kurang kerjaan, enggak. Tapi efisiensi kita berpikir bagaimana kita kerja 20 dapat 80, namanya teori Pareto. Kalau sudah dipotong uangnya nggak kerja kita. Jadi yang terjadi sekarang bukanlah kita masalah potong sana potong tapi direstructure lagi. Saya sih menghitung ya. Jadi yang namanya dari semua aktivitas birokrasi kita, masuk militer juga itu ya. At least 30% yang itu tidak betul-betul berimpak. Ini bisa dilihat lagi. Ini bukan kalau masalah pergi ke luar negeri itu bagus, tapi it's not that enough. Jadi dengan demikian, saya melihat Pak Prabowo mengajak menteri-menterinya, hitung lagi dong. Apa yang namanya adalah bermakna, impactful. Jadi kebijakan yang bermakna ini cari, bukan kebijakan yang istilahnya kelihatan goyang sana goyang sini, gebrak sana gebrak sini. We have to stop gebrak. Kalau kita gebrak-gebrak orang lari, investor lari. Kita itu mengalami problem kalah. Ingat ya, India itu punya competitiveness 39. Kita 27. Tapi investasi lari ke India sama Vietnam yang nggak masuk 20 besar di Asia Tenggara itu. Nggak masuk di Asia. Tapi mereka ke sana kenapa? Karena mereka nggak pernah gebrak-gebrak. Jadi mohon izin semuanya kita ngatakan, udah ya, pejabat pemerintah, kebijakan bukan masalah gebrak. Tapi sistem berjalan ini. Dan kedua, konsisten dan hasil ya. Nah, saya ingin menambahkan jadinya. Pak Prabowo itu kan tidak sendirian bekerja. Dan pemerintahan itu bekerja dengan sebuah birokrasi. Nah ini yang dimaksud. Bagaimana nih, tugas Pak Ujang lagi. Bagaimana birokrasi ini mendayagunakan sumber daya ini dengan sebaik-baiknya seperti arahan Pak Presiden. Nah, jadi nggak cukup hanya Pak Prabowo ini pidato kan, tapi bagaimana para stafnya itu menerjemahkan ke dalam ini rencana pembangunan, rencana kegiatan, program yang terukur seperti Pak Ujang sampaikan. Nah, Pak Ujang langsung dijawab dulu. Iya. Masalah birokrasi kan penting gini. Jadi birokrasi kita sekarang itu terbiasa dijelek-jelekan. Birokrasi itu dalam ketakutan. Jadi orang-orang cerdas birokrasi ngeri semuanya, ngeri pecat. Jadi pendekatan pada birokrasi pun tidak boleh seperti sekarang. Berbeda. Pak Prabowo mengatakan mengajak, merangkul. Jadi Pak Prabowo akan harus mentransfer birokrasi. Jadi birokrasi yang tidak ketakutan. Hari ini sangat ketakutan.
Ya itu dia. Nah, jadi bagaimana tuh Kang Ujang? PR-nya agak cukup berat ya. Jadi apakah kemudian orang-orang yang berada di bawah presiden ini mampu mengikuti begitu ya kecepatan stamina kinerja dari seorang Prabowo Subianto? Bagaimana agar tujuan visi misi asa cita itu tercapai? Begitu Kang Ujang. Ya. Dijawabin nanti boleh. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya menarik kalau kita simak ya apa yang disampaikan oleh Prof. Ibnu, oleh Prof. Rian gitu ya. Jadi ternyata korupsi kebijakan jauh lebih besar, berkali-kali 10 kali lipat bahkan kerugiannya dibandingkan dengan korupsi uang. Kang Ujang, bagaimana kemudian ini bisa diterjemahkan secara pasti, secara jelas dalam birokrasi pemerintah Prabowo Gibran? Ya, saya pernah kuliah ya dulu di S3 itu di politik, sama persis yang disampaikan oleh beliau gitu ya. Bahwa korupsi kebijakan itu luar biasa dampaknya, efeknya. Oleh karena itu kalau kita bicara birokrasi, yang paling penting adalah pertama membangun sebuah merit system. Nah, kita tahu, saya agak lama juga di birokrasi, dulu pernah ikut bupati, lalu pernah jadi staf khusus ketua DPR ya, agak mendalami dan saya meriset-riset juga terkait dengan birokrasi itu. Makanya birokrasi itu tidak pernah tuntas, misalkan netralitas dan lain sebagainya. Yang harus dibangun pertama merit system, agak sistem yang dibangun berbasiskan pada prestasi. Ini dulu penting nih. Lalu baru merubah di internal. Sistem internal di birokrasi itu, maka butuh tadi kekuatan dari menteri, wakil menteri untuk memastikan sistem yang ada di birokrasi itu betul-betul berjalan dengan mekanisme yang sesuai yang diinstruksikan oleh Pak Presiden. Nah ini problemnya adalah karena birokrasi adalah orang-orang hebat yang lama, yang kuat, sudah mendarah daging hidup di situ, mereka punya keahlian, skill, tetapi tanda petik ya mohon maaf ya banyak juga persoalannya. Nah ini yang kira-kira ingin diselesaikan tahap demi tahap, sedikit demi sedikit oleh Pak Prabowo. Termasuk juga seperti yang disampaikan tadi, logikanya yang ya, dirubah. Saya 100% ya percaya dengan beliau, Prof. Ibnu Muhammad, bahwa apa yang disampaikan beliau sangat objektif, sangat benar, dan ya itu masukan yang berharga bagi kami untuk memastikan birokrasi ke depan ditata kembali, sehingga birokrasi itu betul-betul merit system dan sistemnya betul-betul running dan itu ya tidak korup, kebocoran anggarannya bisa diminimalisir dan betul-betul bersemangat untuk bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah, saya melihat ketika kita bicara birokrasi, semangatnya masih semangat, mohon maaf ya, ini sekali lagi ya, semangatnya masih semangat yang lama, maka harus diperbarui lah. Perbarui itu dengan semangat tadi Pak Prabowo ingin menciptakan pemerintahan yang clear ya, ada yang tidak korupsi ya, ini harus diikuti pula oleh birokrasi yang apakah ini sulit, bersih. Kang Ujang, dilakukan? Agak berat, agak sulit, tetapi tidak mungkin. Kita semua mungkin, oleh karena itu penataan kembali reformasi birokrasi harus terus diberdayakan di masa pemerintahan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo memastikan, kami semua pemerintah memastikan, nanti ya kita awasi bersama, para menteri juga kita evaluasi untuk memastikan bahwa para menteri betul-betul berjalan dengan sistem yang sudah diminta, yang sudah diinstruksikan oleh Pak Prabowo. Tidak korupsi, ya menanggulangi inefisiensi, tidak ada kebocoran, dan tadi mohon maaf seminar-seminar juga sedikit-sedikit dikurangi sehingga betul-betul birokrasi itu on the track. Kepentingannya kepentingan masyarakat, warga bangsa negara, artinya pelayanan publiknya betul-betul diutamakan, diprioritaskan sehingga pemerintahan ini betul-betul berjalan gitu. Apa yang menjadi cita-cita besar Pak Prabowo membangun sebuah bangsa yang hebat katakanlah, itu menjadi betul-betul diterapkan, diikuti oleh para birokrasi itu. Oke, Pak Rian, kalau kita lihat cita-cita tekadnya luar biasa, ini yang kemudian yang kita inginkan bersama. Tapi bagaimana nanti implementasi, realisasinya? Jadi begini, Jim Collins, penulis Good to Great, saya percaya dia. Jadi yang penting bukan bagaimana, tapi siapanya. Karena pada akhirnya eksekusi tergantung para menteri. Sampaikan tadi oleh Profesor dan Pak Ujang tadi, menteri tidak cukup hanya punya visi, tapi punya kemampuan memanage organisasi, mengetahui proses anggaran. Dengan demikian dia menjadi bagian dari kerja keras dan kerja cerdas ini, termasuk kerja lurus tadi ini. Jadi dengan demikian, kembali ke isu ini adalah undangan dari Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini orangnya mengajak gitu ya, sangat halus bahasanya. Mengajak, ayo, baik kita yang berada di ranah politik, di ranah birokrasi. Ingat loh, menteri itu kan birokrat semua sekarang loh ya. Coba bagaimana running birokrasi, Pak Ujang katakan birokrasi baru, bukan kemudian diganti orangnya, tetapi cara-cara yang hebat. Karena begini, meritokrasi is the key. Tapi yang terjadi seringkali itu nggak jalan. Misalnya seleksi eselon 1 kan, seperti bola itu kocok, cuk, tapi dibuang dulu bolanya. Yang jadi dia tepatnya. Jadi nggak ada meritokrasi. Jadi yang namanya Singapura, kata kawan saya, guru saya juga Kishore Mahbubani, itu karena 3 hal.
Satu yang namanya adalah nasionalisme, kedua pragmatisme, ketiga adalah meritokrasi. Nah, yang ini harus ada. Nah, dengan demikian birokrasi sekarang mulai berpikir bagaimana bukan ganti orang tapi melatih orang menjadi mereka tahu kalau mereka kerja baik, mereka naik nanti. Ini yang dibangun dan kita kurangilah model drop-dropan yang itu nanti mengganggu irama kerja profesional itu. Anda melihat ini bisa kemudian diserap, dimaknai oleh para menteri di Kabinet Merah Putih ini? Tidak mudah. Barangkali nanti tugas dari Pak Ujang dan teman-teman mungkin setelah 3 karena gini, hitungan kelembagaan ya, pekerjaan dari 0 sampai 90 ini yang paling penting. Ini terjadi berarti 0 sampai 90 hari. Ya, akan meleverage ke sana. Jadi hitungannya 90 hari. Ini hitungan Eisenhower. Nah, jadi dengan demikian setelah mendekati 90 hari ini perlu ada tim evaluator menilai apa yang mesti dikerjakan kepada semua menteri dan pejabat di situnya. Diminta sabar 6 bulan katanya. Oh, rakyat 6 bulan, tapi kalau presiden harus 3 bulan. Organisasi 3 bulan. Itu Rakyat memang 6 bulan. Kalau ini nggak boleh bersamaan. 3 bulan, Kang Ujang. Jadi 3 bulan itu adalah melihat bagaimana, ingat loh, Pak Presiden mengatakan rakyatku 6 bulan ya, tapi berakyat kan kepada internal organisasi separuhnya lagi karena this is a great job gitu loh. Jadi Dan dievaluasi. masyarakat tidak bisa menunggu. Ya, menurut. Nah, jadi yang penting adalah nanti ada pilihan, ada pejabat menteri yang akan lanjut, kedua ada yang dilatih ulang, ketika diganti, it's quite fine gitu loh. Itu dalam ranah presiden itu. Saya boleh menambahkan, Mbak Aya. Silakan. Masalah-masalah bangsa kan banyak nih, luar biasa besar ya, dan panjang juga yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. Artinya ada ukuran yang tadi Pak Proprian katakanlah 90 hari, ukuran 0 sampai 90. Ada yang mengatakan juga 3 bulan, artinya 100 hari. Dan tadi untuk memastikan bahwa program Pak Prabowo berjalan, ukuran kami sebenarnya yang pas ya, yang disampaikan oleh Pak Presiden 6 bulan, sehingga akan kelihatan kualitas kerja Pak Presiden ini dengan total gitu. Apa yang nanti menjadi kebijakan program prioritas betul-betul akan dilakukan satu step demi step dan akan kelihatan hasilnya. Kan untuk evaluasi begitu. internal paling tidak. Nah kalau kinerja 100 internal hari, kita kan? jalan kok. Setiap hari juga kita evaluasi. Ada mekanisme terus dilakukan oleh para menteri itu. Mereka bekerja keras ya untuk tadi satu visi dengan Pak Presiden karena tidak ada visi misi menteri, yang ada visi Itu misi dia. dan presiden. Satu visi dengan presiden. Tapi kalau para menteri mudah diawasi, langsung dijewer ibaratnya begitu ya sama Pak Prabowo sama presiden. Tapi bagaimana dengan para pemimpin daerah, para birokrat yang berada di daerah, Kang Ujang? Ya semua ada mekanismenya. Kalau kita lihat sistem yang dibangun di kita kan ada Mendagri yang juga punya alat kontrol kepada kepala daerah, dan ini kan sudah berjalan juga lama. Nah, nanti ada masukan juga dari Prof. Ibnu Habib dari KPU soal ini, karena beliau tuh guru saya, jadi saya satu panggung dengan beliau agak grogi gitu. Tapi kalau kita bicara soal tadi ya, tugas kami pemerintah memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden betul-betul bisa diimplementasikan di lapangan begitu, dengan kerja keras para menterinya begitu. Iya, presiden di kita ini dalam hal ini Pak Prabowo ada juga kepala pemerintahan. Kita ingat kalau bagaimana cara pemerintah itu bekerja. Pemerintah bekerja itu dengan APBN. Lalu di dalamnya ada birokrasi, ada staf. Dan namanya kepala pemerintahan bukan hanya pemerintahan pusat, juga pemerintah daerah kan. Dan APBN juga ada yang dikelola di pusat, ada di transfer. Jadi apa yang dipidatokan Pak Prabowo itu maka menjadi penting sebagai kepala pemerintahan bagaimana semuanya itu implemented gitu di birokrasi itu. Pengalaman saya di pemerintahan, kata kuncinya bagaimana di pemerintahan itu masing-masing menyusun namanya RKAKL, rencana kegiatan dan anggaran. Kalau membuat RKA-nya memihak pada rakyat akan kelihatan. Tapi kalau penggunaan APBN-nya banyak kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan RKAKL-nya nih, dengan masyarakat, bohong aja gitu. Dan yang bikin kan bukan menteri kan? Itu dia. Makanya kalau saya boleh memberi masukan kepada Bapak Presiden, maka sekali-sekali periksalah yang namanya RKAKL sebuah kementerian itu. Jangan hanya menterinya yang memeriksa, presidennya yang memeriksa. Mana RKAKL kementerian? Dan itu dimungkinkan kan? Dimungkinkan, presiden berhak kok. Misalnya ambil menterian apa yang paling ingin diketahui, baca oleh beliau. Ada berapa dirjen di situ? Setiap dirjen dibaca oleh Pak Presidennya. Ini walhasil kalau saya yakin
Pak Menterinya di setiap kementerian baca RKAKL di kementeriannya. Tapi belum tentu Presiden. seluruh presiden membaca seluruh RKAKL seluruh kementerian yang ada di bawah Jadi kan kepresidennya. semangatnya sama dengan Presiden Prabowo untuk mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran itu kan. Itu Bagaimana dia, Kang Ujang? Itu dia kalau cara teknisnya itu periksalah RKAKL-nya. Itu belum pelaksanaannya, baru periksa dokumennya loh Mbak. Nah itu menarik, Kang Ujang dan juga Pak Heri harus menjawab hal ini. Ditanggapi, nanti usai jeda, sesaat lagi tetap bersama kami pemirsa. Kita bawa ke on air saja ya, tadi disampaikan. Pak Prabowo sampaikan, kita punya itikat baik, terus katanya itikat baiknya ada RKAKL itu ya, sesuai dengan komitmen seorang Presiden Prabowo. Prof. Dian. Ada buku namanya Measure What Matter. Ukurlah yang memang penting. Prof tadi mengatakan betul. Kalau kita ngukurnya itu visi, misi, strategi, nggak kena. Tapi RKKL kena. Makanya saran saya, di timnya Pak Ujang, ini ada satu tim yang setiap bulan, akhir bulan, itu melihat. Sampai 3 bulan ya, makanya saya bilang 3 bulan tadi. RKKL-nya udah merakyat nggak? Tapi ingat juga loh, membantu presiden bukan berarti oke aja loh ya. Seorang pembantu yang baik, beliau juga mengatakan, Pak jangan Pak. Begini Pak, nah, dengan demikian kita menolong karena jangan sampai pimpinan kita itu mengalami problem atau terjatuh karena sesuatu yang nggak kepikir. Ya ini juga 2 hal yang penting sehingga nomor 1 bahwa RKKL itu jadikan sebagai indikator terukur sesuai dengan Prof. Ridwan sampaikan. Kedua, bagaimana mengerjakannya? Karena hanya itu kerjakan. Ingat loh, Presiden Indonesia itu berat sekali. Kalau Presiden Amerika Serikat itu kasih sama gubernurnya selesai, India selesai, Indonesia sak negara ini. Jadi memang Indonesia ini Indonesia sangat berat. Jadi yang namanya timnya harus kuat betul tim intinya. Kuat sekali kalau Kang Ujang. Dan kata kuncinya, cluenya, ingat cluenya. RKKL is simple tapi there's a very clue. RKAKL Kang Ujang. Sudah dicatat tadi sama Kang Ujang ya? Ya, ini kan masukan yang luar biasa, ide besar ya dari beliau, Prof. Ibnu Hamad, bagaimana ingin bangsanya juga tegak lurus, ingin juga baik tata kelola birokrasinya, maka ya ini masukan yang berharga bagi Pak Presiden, bagi pemerintah, termasuk bagi para menteri. Iya, terukur akan kelihatan ke program-program sedetil apapun. Ya. Nah, saya pernah di birokrasi juga. Sudah patuh atau belum nih dengan Presiden? Satu visi misi oleh karena atau itu, enggak? ya, masukan ini tentu akan menjadi bahan kajian ya, pertimbangan bagi pemerintah dan kalau dieksekusi luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita akan rapat bersama untuk bisa membicarakan ini. Waduh, langsung ditindaklanjuti. Alhamdulillah, iya. Terima kasih Kang Ujang. Iya. Tapi yang menarik kan sebenarnya apakah kemudian memang seluruh kabinet baik itu para menteri, kemudian juga para birokrat, para pejabat daerah juga memiliki tujuan yang sama. Semangatnya mengejar astacita itu sejalan dan juga satu visi misi dengan Presiden Prabowo. Mbak Aya, Itu bisa dipastikan tidak itu? saya dapat telepon dari berbagai macam kepala daerah ya, ketika saya dilantik jadi salah satu juru bicara kantor kepresidenan itu dari berbagai macam partai, bukan hanya dari partainya Pak Prabowo, bukan hanya dari Partai Gerindra, dari berbagai macam partai memberikan support dan dukungan ke kami gitu loh. Pak Ujang tolong sampaikan kepada Pak Presiden, kepada pemerintah, kami dukung support apa yang menjadi program Pak Presiden. Bayangkan ini kan menjadi angin segar ya untuk dukungan kepada Pak Prabowo untuk memastikan Pak Prabowo on the track dalam mengelola bangsa ini ke depan. Dan dari kepala daerah tadi, dari lintas partai, dari lintas kepentingan, bahkan ada bupati muda itu saya kenal gitu yang idenya cerdas, memastikan juga meminta jaminan ke saya, Kang, kami dukung dong, kita ingin membangun daerah, ingin membangun bangsa bersama-sama dengan Pak Prabowo. Bagaimana itu semangatnya luar biasa besar dari kepala daerah itu. Oleh karena itu semangat ini jangan dilunturkan. Oleh karena itu kita sama-sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, tadi titik awalnya adalah memastikan program prioritas 17 dari Pak Prabowo itu betul-betul bisa diimplementasikan di lapangan. Ya tentu tadi kita butuh kepala daerah, butuh kepala desa, butuh birokrasi, butuh menteri, semuanya kita bekerja bersama untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Ya, termasuk juga Pak Presiden Prabowo sebenarnya punya tongkat yang begitu luar biasa, itu undang-undang tadi disampaikan ya. Tapi bagaimana kemudian Pak Rian untuk kita bisa sama-sama memastikan bahwa Pak Prabowo bersama dengan para menterinya ini sama-sama mengejar astacita untuk hasil yang lebih baik, menyelesaikan berbagai permasalahan di tanah air. Begini, saya berikan tips saja ya, operasional. Kita sekarang punya namanya adalah AI, kecerdasan artifisial. Itu gampang saja, dibuat sebuah program yang itu mempunyai coding, yang itu turunnya ini adalah program Pak Prabowo, yang turunnya adalah program untuk rakyat tadi. Yang enggak keluar.
Itu tinggal bikin programnya, running itu dicek seperti itu. It's matter of time, dicek selesai. Jadi kita jangan terlalu memikirkan masalah teknisnya, karena there is a solution. If I were there. Jadi Saya buat, dibuat sebuah operation room ya, bisa memantau ya dengan bahkan teknologi. udah itu, bukan cuma operation melihat fisik ya. Saya belajar masalah komunikasi juga masalah ini namanya adalah policy evaluation yang digital ya. Jadi ketika saya mengevaluasi kebijakan, maka saya buat kisi-kisinya ini. Kemudian apa parameternya, codingnya apa. Nah nanti semuanya masuk ke situ. Mana nggak bisa maka dia out atau dikasih merah seperti itu. Jadi udah ada alatnya, tinggal mau nggak kita develop. Kenapa? Itu menjadi ruang baru bagi orang yang mau nakal, yang nggak bisa nakal lagi. Nah, Pak Prabowo harus kita support. Saran saya, kita masuk era digital di mana policy evaluations itu masuk dalam ranah di mana kita menggunakan AI. Jangan kita kotor AI-nya. Nah, namanya apa? Tadi Prof udah betul. Salah satu indikatornya adalah KKL. Kenapa? Ada istilah you can manage what you can measure. Kita hanya bisa manage sesuatu yang kita ukur. Kalau nggak bisa ukur, ya nggak bisa itu. Nah, itu caranya. Nanti mudah-mudahan dieksekusi itu. Prof. Ya, melanjutkan dengan membuat sebuah ruang operation room pakai AI bisa dipantau itu. Mungkin tapi sebelum itu berilah para pimpinan itu kisi-kisi policy seperti apa yang merakyat. Biar menyusun RKKL-nya ada panduan, ada pedoman gitu. Jangan masing-masing jalan sendiri membuat RKKL. Ini loh kalau membuat pedoman RKKL yang bercirikan yang mengakar kepada kebutuhan tertentu ini yang tidak jangan dianggarkan ya gitu. Ada buku pedomannya. Saya lihat belum pernah ada disusun juga. Pedoman penyusunan RKKL yang pro rakyat misalnya gitu. Jadi Belum jangan pernah sampai ada. kemudian Presiden Prabowo harus berkali-kali sampaikan komitmennya mana gitu Nah, ya. Pak Ujang lagi-lagi tugas. Jadi menyusun buku pedoman cara menyusun RKKL yang pro rakyat gitu. Bisa Itu sih disusun. bisa kita pastikan ya. Terima Iya. kasih banyak Prof. Ibnu, Iya, terima sama-sama. kasih Pak Arya, terima kasih Kang Ujang atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sama-sama, ya. Bermakna ya obrolan kita pada malam hari ini ya. Semoga Insya bisa Allah, menjadi ya. masukan yang lebih baik untuk bangsa ini. Terima kasih banyak.